Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bis-shiyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil anam wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannati fi yaumiz ziham, amma ba'du. Seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MUI TV yang saya muliakan, alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan diterima sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban puasa terkait juga dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, sebagaimana sudah maklum dapat kita baca di dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai ayat 187. Banyak hal yang menarik, di antaranya rangkaian ayat terkait puasa ada di dalam surah Al-Baqarah dan tidak berada di dalam surah Al-Imran atau surah An-Nisa atau surah-surah lainnya. Tentu ada hikmah yang begitu besar mengapa rangkaian ayat terkait puasa ada di dalam surah Al-Baqarah. Di antara hikmahnya adalah listimaliha ala ma yashtamilu alaihi aghradu suratil Baqarati minal imani wat tauhidi wasyara'i. Karena rangkaian ayat terkait puasa yang ada di dalam surah Al-Baqarah juga mencakup tujuan-tujuan surah Al-Baqarah sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah itu? Minal imani, terkait dengan iman, wa tauhidi dan tauhid, wasyara'i dan syariat-syariat, ajaran-ajaran yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perintah puasa dalam ayat 183 surah Al-Baqarah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, untuk memotivasi iman seorang muslim agar diberikan kemantapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan rangkaian ayat puasa, kita membaca pertama ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Pastinya puasa itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi redaksi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 183 tidak kita jumpai, tidak kita temui. Padahal puasa dari Allah, yang kita baca adalah kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Juga ayat 185 masih dalam surah Al-Baqarah, firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Pastinya yang menurunkan kitab suci Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Namun dalam ayat 185 lafaz Allah juga tidak kita jumpai. Bunyi ayatnya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bukan ayatnya berbunyi syahrul Ramadan alladzi anzalallahu fihi al-Qur'ana. Tidak seperti itu bunyi ayatnya. Juga dalam ayat 187 kita membaca firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum.
hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian, lailatul siyami, pada malam bulan puasa, arrafathu ila nisaikum, kumpul dengan istri-istri kalian. Yang membolehkan pastinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lafaz Allah tidak kita jumpai di dalam ayat 187 surah Al-Baqarah. Jadi bunyi ayatnya bukanlah ahallallahu lailatus siyami arrafatha ila nisaikum. Tapi yang kita baca dalam ayat 187 adalah uhilla lakum lailatus siyami arrafathu ila nisaikum. Ini sungguh menarik untuk kita renungkan dan kemudian kita jadikan patokan perenungan kita tentang rangkaian ayat dalam Quran terkait puasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat MUI-TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Hati tentu tidak kasat mata juga. Agar segenap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, meskipun secara kasat mata tidak kita lihat dan kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi pastinya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang kita laksanakan, gerak-gerik kita, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang terbersit di dalam sanubari dan juga batin kita. Rangkaian ayat terkait dengan puasa dan kemuliaan Ramadan tidak mencantumkan lafaz Allah. Padahal Allah pastinya yang menitahkan syariat-syariat, ajaran-ajaran yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Apakah itu diturunkannya kitab suci Al-Quran, siangnya kita berpuasa, malamnya bagi suami istri dibolehkan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingin memastikan semua ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, semua yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak melaksanakan titah Allah Subhanahu wa taala boleh jadi selamat di hadapan manusia. Orang tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kesadaran atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemahatauan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita, itulah yang menjadi hikmah dan juga tujuan kenapa disyariatkan berpuasa. Karena itu kita baca tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Para pakar tafsir memberikan penjelasan yang dimaksud ayat terkait takwa yang menjadi tujuan puasa. Maknanya adalah bahwa puasa harus kita jadikan wiqayah, pengendali diri dari setiap perbuatan, dari setiap ucapan, termasuk ada yang di dalam batin kita, semuanya bersih semata karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara kasat mata di dunia ini kita tidak punya kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kesadaran penuh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbersit, apa yang terucap, apa yang kita laksanakan berupa tindak tanduk kita, semua diketahui oleh Allah dan pastinya kita semuanya akan mendapatkan ganjaran. Apakah itu baik? Kalau itu memang baik dan na'udzubillah tidak kita laksanakan pembangkangan terhadap apa yang diperintah atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita taati, semua kita turuti dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara hikmah besar dari disyariatkannya ibadah puasa.
dari aspek Quran termasuk aspek sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MUI TV yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.